Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja PKT kelompok kami. Telefarmasi dan e-health. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi membuat cara pelayanan kesihatan ikut berubah. Dulu, orang harus pergi ke puskesmas, rumah sakit atau apotek untuk pelayanan kesehatan. Sekarang, banyak pelayanan kesihatan sudah dapat dilakukan melalui teknologi digital. Jadi, pasien dan tenaga kesihatan tidak harus berada di suatu tempat yang sama. Perkembangan telefarmasi dan e-health menjadi jauh lebih cepat saat pandemi COVID-19 terjadi. Pada masa itu, banyak negara maju telah menerapkan telefarmasi dan e-health, yang mana para pasien dan tenaga kesehatan tidak harus berada di tempat yang sama. E-health bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat 4 tujuan utama, yaitu percepatan pelayanan, mempercepat pertukaran informasi dan komunikasi antara tenaga kesehatan, serta mengurangi kesalahan dan dalam pelayanan. Yang kedua, ada kepuasan dan jangkauan pasien, meningkatkan kepuasan pasien dan memperluas jangkauan pelayanan agar dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih dekat. Yang ketiga, ada dukungan dari daerah terpencil, yaitu dapat membantu daerah yang mengalami keterbatasan tenaga dan fasilitas kesehatan. Yang keempat, ada keberlangsungan layanan, dapat menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan meskipun masyarakat tidak dapat berpergian seperti pada saat pandemi. Kemudian ada ruang lingkup telefarmasi. Telefarmasi merupakan bagian dari e-health yang berfokus pada pelayanan kefarmasian jarak jauh. Ruang lingkupnya meliputi konsultasi, edukasi, dan konseling farmasi secara jarak jauh, peninjauan dan verifikasi resep elektronik, pemantauan terapi dan kepatuhan penggunaan obat, integrasi dengan sistem informasi kesehatan berbasis kecerdasan buatan. Tempat pelayanannya ada seperti apotek komunitas, rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, layanan konsultasi kesehatan daring, panti jompo, dan pusat kesehatan jiwa. Kemudian ada ruang lingkup e-health. Ruang lingkup e-health lebih luas dibandingkan telefarmasi. Ruang lingkupnya meliputi sistem informasi kesehatan nasional yang menghubungkan rekam medis dan resep elektronik. Kemudian ada telemedicine, konsultasi daring, dan aplikasi kesehatan digital. Ada pemantauan pasien dari jarak jauh dan promosi kesehatan. Kemudian ada layanan farmasi komunitas dan klinis berbasis teknologi, integrasi dalam sistem berbasis kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah pelayanan resep, pemantauan terapi, dan sistem digital, resep elektronik atau e-prescribing, dan verifikasi resep secara real-time. Ada rekam medis elektronik yang saling terhubung antar tenaga kesehatan, ada juga pemantauan penggunaan dan kepatuhan obat dari jarak jauh, juga dispensasi jarak jauh yang tetap diawasi oleh farmasis, dokumentasi pelayanan secara digital dan terintegrasi. Semua layanan yang saling terhubung dalam satu sistem informasi, ada data pasien yang dapat dilihat lebih cepat oleh tenaga kesehatan yang berwenang, sehingga setiap tahap pelayanan farmasi dapat dipantau dengan lebih baik. Selanjutnya ada penerapan e-health di Indonesia, berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 melalui aplikasi seperti Halodoc, Alodokter, dan GoMed. Masyarakat dapat berkonsultasi, menerima resep elektronik, dan membeli obat tanpa datang ke fasilitas kesehatan. Telefarmasi dikembangkan agar menjangkau daerah yang kekurangan fasilitas kesehatan. Integrasi big data, AI, dan rekam medis elektronik ke dalam satu sistem digital sudah diterapkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Bali, dan Bandung. Contoh aplikasinya tadi sudah disebutkan seperti Halodoc, Alodokter, dan GoMed. Lalu selanjutnya ada pelayanan resep, pemantauan terapi, dan sistem digital. Terbagi lagi menjadi 5 poin. Yang pertama, resep elektronik atau e-prescribing dan verifikasi resep secara real-time. Yang kedua, ada rekam medis elektronik yang saling terhubung antar tenaga kesehatan. Yang ketiga, ada pemantauan penggunaan dan kepatuhan obat dari jarak jauh. Yang keempat, ada dispensing jarak jauh yang tetap diawasi farmasis. Dan yang kelima, dokumentasi pelayanan secara digital dan terintegrasi. Semua layanan saling terhubung dalam satu sistem informasi. Data pasien dapat dilihat lebih cepat oleh tenaga kesehatan berwenang, sehingga setiap tahap pelayanan farmasi dapat dipantau dengan lebih baik. Selanjutnya ada penerapan e-health di Indonesia. Yang pertama, berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 melalui aplikasi seperti Halodoc, Alodokter, dan GoMed. Yang kedua, masyarakat dapat berkonsultasi, menerima resep elektronik, dan membeli obat tanpa datang ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ada telefarmasi dikembangkan agar menjangkau daerah yang kekurangan fasilitas kesehatan. Dan yang keempat, ada integrasi big data, AI, dan rekam medis elektronik ke dalam satu sistem digital. Yang kelima juga sudah diterapkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Bali, dan Bandung. Biasa yang digunakan aplikasinya seperti Alodoc, Alodokter, GoMed. Adil bagi pelayanan kesehatan, satu, data kesehatan terkirim dan diterima lebih cepat oleh tenaga kesehatan. Kedua, masyarakat lebih puas karena pelayanan lebih mudah dan cepat. Ketiga, membantu pasien penyakit kronis dan daerah terpencil. Mengurangi kepadatan pasien di fasilitas kesehatan, terutama pada saat pandemi. Dan terakhir, AI membantu menyatukan data kesehatan dalam satu sistem lebih rapi.
Kelebihan telefarmasi dan e-health. 1. Memudahkan pelayanan kefarmasian di daerah terpencil, menghemat waktu dan biaya perjalanan, meningkatkan kebutuhan dan keberhasilan terapi obat, mengurangi risiko penyebaran penyakit, data kesehatan terintegrasi dan mudah diakses, terakhir mendukung pelayanan lebih cepat dengan bantuan AI. Manfaat telefarmasi bagi pasien. 1. Menjangkau daerah terpencil. 2. Meningkatkan kepatuhan terapi. Dan 3. Mengurangi risiko penularan. Terakhir, pelayanan lebih cepat dan hemat. Baik, selanjutnya yaitu ada kekurangan telefarmasi dan e-health. Yang pertama itu ada bergantungan pada internet. Yang kedua yaitu ada keamanan pada pasien. Yang kedua, kesiapan SDM dan regulasi. Dan yang terakhir yaitu ada biaya pengembangan sistem. Kesimpulannya yaitu telefarmasi adalah pelayanan kefarmasian jarak jauh berbasis teknologi, komunikasi dan informasi, sedangkan e-health adalah sistem pelayanan kesehatan digital yang lebih luas, mencakup telefarmasi, telemedicine dan rekam medis elektronik. Keduanya membuat pelayanan kesehatan lebih cepat, mudah, dan mudah dijangkau, terutama bagi daerah terpencil atau kekurangan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, masih terdapat kendala seperti jaringan internet, keamanan data, kesiapan SDM, dan regulasi. Namun, perkembangan teknologi terus membuka peluang perbaikan ke depan. Adapun saran yaitu ada perbaikan jaringan, peningkatan kompetensi SDM, penguatan regulasi, dan yang terakhir pengembangan berkelanjutan. Sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.